Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Naila Nilnal dari PMTK 1B. Coba tebak, aku dan adikku sedang ada di mana ya? Ya, benar sekali. Kami sedang ada di Situ Panjalu. Di sini kita akan mengulik sejarah peradaban Islam di Panjalu. Let's go. Halo teman-teman, ini adalah Masjid Raya Situ Panjalu. Situ Panjalu merupakan objek wisata sekaligus tempat ziarah yang terletak di Kecamatan Panjalu, Ciamis. Konon, Situ Panjalu dulunya bercorak Hindu dan beralih menjadi Islam ketika dipimpin oleh Sang Hyang Boros Ngora atau Syekh Haji Abdul Iman. Lalu, siapakah Eyang Boros Ngora itu? Dan bagaimanakah beliau membawa agama Islam ke Panjalu? Nah, di sini saya menemui Pak Haji penjaga Bumi Alit untuk menanyakan tentang Eyang Boros Ngora dan sejarah peradaban Islam di Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini siswa. Mahasiswa dari UIN Bandung telah ada di sini. Eyang Boros Ngora atau Eyang Syekh Abdul Iman yang beliau diislamkan oleh Eyang Sina Ali di Mekah, dan beliau belajar agama Islam langsung gurunya dari Eyang Sina Ali pada tahun 650 Masehi. Selanjutnya setelah belajar agama Islam, beliau pulang lagi ke sini ke Panjalu karena beliau disuruh oleh bapaknya yaitu untuk mencari ilmu yang sejati. Maksudnya ilmu yang sejati itu adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan ternyata ilmu sejati itu adalah ilmu agama Islam. Dan beliau pulang ke sini, sebelum pulang Eyang Boros Ngora diberi cenderamata oleh Eyang Sina Ali, yaitu pedang, cis dan seperangkat alat kehajian kain ihram, sambil diberi nama yaitu Eyang Syekh Abdul Iman. Setelah pulang ke Panjalu, Eyang Boros Ngora menyebarkan agama Islam. Setelah kurang lebih 13 menit berbincang dengan beliau, sekarang saya sedikit mengetahui garis besar sejarah peradaban Islam di Panjalu. Mau tahu ceritanya? Jadi begini ceritanya. Eyang Boros Ngora atau Sang Hyang Boros Ngora adalah putra dari Raja ke-6 Kerajaan Panjalu. Raja ke-6 tersebut bernama Prabu Cakradewa. Suatu hari, Prabu Cakradewa mendapati tato yang ada di badan Eyang Boros Ngora yang merupakan ciri dari orang yang menganut ilmu hitam. Karena ilmu tersebut tidak sesuai dengan falsafah hidup orang Panjalu, maka Prabu Cakradewa menyuruh Eyang Boros Ngora untuk mencari ilmu sajati dan membuang ilmu hitam tersebut. Sebagai indikator berhasil tidaknya Eyang Boros Ngora menguasai ilmu sajati, beliau diberikan wadah yang diberi lubang dasarnya. Jika bisa menampung air tanpa bocor, maka Eyang Boros Ngora telah menguasai ilmu sajati. Menurut sejarah, sekitar tahun 650 Masehi, Eyang Boros Ngora mencari ilmu sajati tersebut di Mekah. Beliau berguru kepada seorang pria, dan pria tersebut ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berguru kepada Sayyidina Ali, dan ternyata ilmu sajati yang dimaksud adalah agama Islam. Perlu teman-teman ketahui bahwa Sayyidina Ali wafat pada tahun 661 Masehi. Dan di sini Eyang Boros Ngora bertemu dengan Sayyidina Ali tahun 650 Masehi. Jadi ya memang masih ada gitu Sayyidina Ali-nya.
Beliau diislamkan oleh Sayyidina Ali di Mekah. Beliau juga diberi barang berupa pedang, cis, dan seperangkat kain ihram. Lalu diberi nama Syekh Abdul Iman oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah mendapatkan ilmu sajati tersebut, Eyang Boros Ngora diamanahi oleh Sayyidina Ali untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sekarang beliau sudah bisa menampung air tanpa tumpah di wadah yang bolong atau diberi lubang dasarnya. Ini merupakan tanda bahwa Eyang Boros Ngora telah menguasai ilmu sajati dengan sempurna. Beliau membawa air Zam-Zam dari Mekah, dan ini merupakan cikal bakal dari Situ Lengkong yang pada awalnya merupakan lembah yang disebut lembah pasir jambu, dan di tengahnya ada pulau yang bernama Nusa Gede atau Nusa Larang. Dan ketika air Zam-Zam tersebut ditumpahkan ke lembah pasir jambu tersebut, maka jadilah Situ Panjalu. Oke, kembali lagi. Sesampainya di Panjalu, Eyang Boros Ngora langsung menjalankan amanah dari Sayyidina Ali dengan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, sebelum itu, Eyang Boros Ngora juga mengislamkan kerajaan di Panjalu, karena beliau sudah menjadi raja di kerajaan Panjalu setelah kakaknya Sang Hyang Lembu Sampulur II yang menyatakan pindah kerajaan ke Cimalaka, Gunung Tampomal, Sumedang. Selain menyebarkan agama Islam di Panjalu, beliau juga menyebarkan agama Islam di seluruh Tatar Sunda sampai ke Jampang dan di daerah yang lainnya juga. Jadi Panjalu ini emang semuanya dikatakanlah sudah Islam gitu ya, dengan perjuangan Eyang Boros Ngora. Dan Eyang Boros Ngora juga dikatakan sebagai raja pertama yang Islam dari raja-raja sebelumnya yang menjabat di kerajaan Panjalu. Beliau juga tidak hanya menyebarkan agama Islam di Panjalu, tetapi beliau menyebarkan agama Islam di seluruh Tatar Sunda sampai ke Jampang. Dan ciri khas beliau ketika menyebarkan agama Islam di daerah-daerah tersebut, beliau itu berbeda namanya gitu di setiap daerah. Misalnya di daerah Cianjur bernama Prabu Jampang Manggung, dan di daerah Sukabumi bernama siapa lagi gitu, dan di daerah lain bernama lain lagi gitu. Jadi beliau setiap tempat beda nama. Dan juga ketika beliau menyebarkan agama Islam, beliau hanya meninggalkan tapak tilas. Singkat cerita, setelah Eyang Boros Ngora menyebarkan agama Islam di setiap daerah, beliau kembali lagi ke Panjalu. Sebelum beliau wafat, beliau memberikan amanah kepada anak cucunya nanti. Eyang Boros Ngora amanah kepada anak cucunya. Begini amanahnya: siapa saja besok lusa anak cucuku ingin jarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku cenderamata dari Eyang Ali yang disimpan di bumi Ali di dalam. Ya, nah, benda pusaka ini 1 tahun 1 kali dikeluarkan. Nah, yang disebut nyangku itu budaya, ya. Tapi budaya ini di tiap budaya ini, yaitu bulan Rabiul Awal, diisi dengan kegiatan keagamaan, ya, sholawatan, merahbaan, terus kesenian ala Islami, terus dakwah, ya. Jadi Bumi Alit ini adalah tempat peninggalan dari Eyang Boros Ngora, tempat peninggalan benda-benda pusaka, dan di sana juga termasuk ada pedang cis dari Sayyidina Ali yang diberikan kepada Eyang Boros Ngora. Dan Bumi Alit ini dilestarikan oleh keturunan-keturunan dari Eyang Boros Ngora, yang mana Bumi Alit ini setiap 1 tahun sekali dibersihkan. Jadi benda-benda pusaka yang ada di dalam itu dikeluarkan dan dibersihkan. Kegiatan tersebut dinamakan nyangku, ya. Jadi nyangku itu membersihkan benda pusaka yang ada di dalam Bumi Alit gitu.
gitu. Dan juga di Nyangku ini selain membersihkan benda pusaka, di dalamnya juga terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kajian, dakwah dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi Nyangku ini juga salah satu penyebaran Islam gitu. Salah satu metode penyebaran Islam di Panjalu. Nyangku ini dilaksanakan setiap bulan Rabiul Awal. Di sini saya akan memperlihatkan bagian dalam dari Bumi Alit. Berisi apa aja dan ada apa aja di sana. Nah, dan ini di bagian dalam, dan di dalamnya itu ada benda pusaka yang lainnya gitu, yang sangat keramat gitu. Oke, mungkin cukup ya tentang Bumi Alit. Halo teman-teman, jadi kita sudah berada di situ. Bisa dilihat ya, ini ada danau, dan di tengahnya itu ada sebuah daratan, dan di mana itu ada atau terdapat makam dari leluhur yang menyebarkan agama Islam di Panjalu ini, ya, sesuai yang tadi Pak Haji katakan, dan juga sekaligus keturunan dari Eyang Bojong Soang ya. Nah, untuk ke sana kita bisa naik kapal-kapal, itu bisa dilihat kapal-kapalnya. Oke, alhamdulillah cerita dari awal dan perjalanan dari awal sampai akhir sudah selesai. Nah, mungkin sekian dari saya cerita tentang Situ Panjalu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.